pertanyaan ya Bu. Hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang pijat oksitosin. Nah, di mana pijat oksitosin itu bertujuan untuk memperlancar produksi ASI atau air susu Ibu, karena kan sekarang Ibu sedang menyusui ya Bu. Nah, dimana nanti saya akan menjelaskan tentang apa sih pijat oksitosin itu, terus manfaatnya, tujuannya, serta langkah-langkahnya seperti apa. Nah, setelah saya menjelaskan, nanti saya akan memberikan lembar leaflet ini ya Bu. Nah, dimana lembar leaflet ini bertujuan jika kalau misalkan suatu hari Ibu lupa tentang apa yang sudah saya jelaskan hari ini, Ibu bisa mengingatnya dan membaca kembali di lembar leaflet ini, seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab ya Bu. Nanti Ibu bisa bertanya dan saya juga akan bertanya kepada Ibu sebagai evaluasi apakah Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan atau tidak, seperti itu. Mungkin waktunya kurang lebih 15-20 menit Bu. Bagaimana, Ibu bersedia? Ya, kalau itu bisa mulai sekarang. Baik. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum apa pijat oksitosin itu? Belum. Kalau gitu saya akan jelaskan ya Bu. Nah, pijat oksitosin. Apa sih pijat oksitosin? Pijat oksitosin adalah suatu solusi untuk mengatasi kelancaran produksi ASI dengan cara dipijat ya Bu. Nanti ada tahap-tahapannya untuk pemijatan pijat oksitosin. Nah, apa sih tujuan dan manfaat dari pijat oksitosin? Nah, pijat oksitosin ini dilakukan untuk merangsang refleks oksitosin. Nah, di mana untuk merangsang produksi ASI gitu. Jadi agar ASInya itu banyak gitu Bu. Seperti itu. Terus manfaatnya apa? Nah, itu yang pertama memberikan kenyamanan kepada Ibu. Nah, memberikan kenyamanan. Terus mengurangi bengkakan di payudara, terus mengurangi sumbatan ASI, jadi nanti ASInya bisa keluar lancar, terus bisa produksi ASInya pun banyak, seperti itu. Terus merangsang pelepasan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini adalah hormon yang memproduksi ASI, seperti itu. Terus mempertahankan produksi ASI ketika ibu dan bayi sakit, seperti itu Bu. Terus apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI? Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ASI itu menjadi sedikit. Nah, ada beberapa faktor, yaitu yang pertama kehamilan setelah persalinan ya Bu. Nah, selanjutnya itu mengalami karena kelelahan. Terus mengalami penyakit tertentu. Nah, seperti misal penyakit infeksi, seperti itu Bu. Nah, terus selanjutnya yaitu minum terlalu banyak kafein. Nah, minum terlalu banyak kafein pun dapat menjadi faktor ASI menjadi sedikit Ibu. Terus perokok aktif, terus meminum pil KB. Nah, minum pil KB dalam menyusui pun itu dapat mengurangi produksi ASI karena terjadi perubahan hormonnya Bu. Jadi sehingga dapat terjadi produksi ASInya sedikit gitu. Jadi biasanya kalau ibu yang menyusui itu direkomendasikan pakai KB-nya itu yang suntik 3 bulan ya Bu. Nah, itu tidak akan mempengaruhi pada produksi ASI, seperti itu. Terus tidak mengelola stres dengan baik. Nah, memang stres pun juga dapat mempengaruhi produksi ASI. Jadi ASInya bisa sedikit gitu kalau misalkan ibunya stres. Jadi diusahakan ibu kalau sedang menyusui itu ya tidak boleh stres itu, agar produksi ASInya tuh banyak, melimpah, seperti itu. Terus mengkonsumsi obat-obat tertentu. Nah, ini seperti obat untuk seperti obat-obat tertentu yang dapat mempengaruhi ASI gitu, seperti itu. Terus sedang hamil lagi. Nah, memang kalau misalkan orang yang sedang hamil lagi itu pun akan mempengaruhi produksi ASInya, karena kan terjadi perubahan hormon, seperti itu. Terus pola makan. Nah, pola makan yang tidak sesuai pun dapat mempengaruhi produksi ASI Bu. Jadi diusahakan ya Bu untuk
ibu yang menyusui itu harus banyak makan gitu, terus makan makanan yang seimbang, makanan yang tinggi protein, tinggi kalori seperti itu Bu. Jadi untuk produksi ASINY-nya pun agar banyak gitu, seperti itu. Terus apa sih alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pijat oksitosin? Nah, ini ada kursi, meja, minyak seperti minyak telon misalkan, atau baby oil bisa, atau bisa pakai minyak zaitun seperti itu. Terus menggunakan BH yang khusus untuk menyusui, lalu handuk. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, sebelum melakukan tindakan harus diusahakan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu, karena kan memang meskipun tangan kita terlihat bersih, belum tentu tangan kita itu bersih, karena ya tidak tahu gitu, karena bakteri itu tidak bisa dilihat secara kasat mata ya Bu. Jadi diusahakan kalau sebelum melakukan pijat oksitosin ini harus cuci tangan terlebih dahulu untuk menjamin kebersihannya, seperti itu. Terus yang kedua itu melepaskan baju bagian atas. Nah, karena memang pijat oksitosin ini dilakukan di bagian punggungnya Bu, di bagian belakang gitu. Jadi harus dibuka pakaiannya. Terus ibu duduk di kursi, terus ke meja. Jadi seperti ini posisinya, terus memeluk bantal seperti itu Bu. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh gambarnya. Setelah itu memasang handuk di bagian paha. Terus setelah itu melumuri tangan dengan oil ya Bu, untuk agar licin seperti itu, untuk memudahkan dalam pemijatan. Setelah itu dipijat sepanjang kedua sisi tulang belakang dengan menggunakan kedua tangan dengan tangan yang mengepal, lalu jempolnya dengan ibu jari yang menunjuk ke depan. Jadi seperti ini Bu. Ini ada contoh gambarnya. Jadi harus dilakukan seperti ini di kedua sisi kiri dan kanan. Nah, kan di punggung itu ada tulang, di tengah-tengah itu ada tulangnya Bu. Nah, tulang punggung. Nah, di sebelah sisi tulang itu Bu. Nah, seperti ini ada contoh gambarnya. Nah, dipijatnya itu ditekan, lalu si jempolnya sambil diputar seperti itu. Jadi keduanya. Terus selanjutnya yaitu menekan kuat-kuat kedua sisi tulang belakang dengan membentuk gerakan-gerakan yang melingkar kecil-kecil dengan kedua ibu jarinya. Lalu seperti ini ada contoh gambarnya. Jadi setelah tadi yang ditekan sambil ibu jarinya diputar, nah langkah yang kedua yaitu di sepanjang dari bawah ke atas diputar dengan jempol seperti ini. Dilakukan sebanyak 3 kali ya Bu. Nah, tindakan ini tuh bisa dilakukan oleh suami ibu gitu. Jadi ya. Nah, terus selanjutnya, pada saat yang bersamaan pijat kedua sisi tulang belakang ke arah bawah. Nah, setelah tadi yang di jempolnya diputar dari atas ke bawah, dilakukan sebanyak 3 kali, lalu dipijit dari atas ke bawah seperti itu. Nah, dengan ibu dalam pemijitan tadi yang mengepal itu bukan sama ini atau ini ya Bu dipijitnya, tapi dengan menggunakan ininya di bagian sininya seperti itu. Lalu dipijat dari atas ke bawah. Lalu selanjutnya dipijat dari arah leher ke tulang belikat. Nah, ini dilakukan sebanyak 2-3 kali ini Bu. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi dari leher ke tulang belikat Bu, dipijit. Nah, setelah itu dilakukan pengulangan pemijatan tersebut sebanyak 3 kali. Nah, setelah selesai pemijatan bisa dibersihkan dengan waslap dan air hangat dan air dingin secara bergantian. Materi sudah selesai ya Bu. Nah, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Apakah Ibu mau ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Kalau gitu saya mau bertanya ya Bu kepada Ibu. Nah, apa yang tadi saya
jelaskan, saya akan tanyakan lagi ya Bu untuk mengevaluasi apakah Ibu sejauh mana Ibu mengerti gitu, paham tentang apa yang saya jelaskan tadi. Nah, Ibu jadi apa Bu tujuan dan manfaat dari pemijatan oksitosin itu dilakukan? Agar mempermudah keluarnya air ASI yang banyak dan lancar. Ya, satu lagi ya Bu, jadi bagaimana Bu cara-cara pemijatan pijat oksitosin itu Bu? Dengan cara memijat tulang belakang, dengan cara tangan dikepalkan, dan ibu jari menekan ke atas ke bawah, dengan cara ibu jari diputarkan dari atas ke bawah ke tangan kiri dan kanan. Ya, jadi dua-duanya ya Bu dipijit. Terus dari tulang leher sampai ke belikat diputar lagi, dipijit lagi. Ya, terus dari atas ke bawah dipijat ya Bu, diurutkan seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan ya Bu sebanyak 3 kali diulangi. Nah, bisa dibantu dipijatnya sama suami Ibu ya Bu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah selesai pemijatan, lalu dibersihkan dengan menggunakan air hangat dan air dingin ya Bu. Nah, seperti itu. Baik, sepertinya Ibu sudah paham dan mengerti ya Bu tentang yang saya jelaskan. Nah, itu bisa dilakukan oleh Ibu ya Bu. Nah, bisa dipraktekkan nanti ya Bu untuk produksi ASINya agar banyak dan lancar seperti itu. Nah Bu, ini ada leaflet ya Bu untuk nanti bekal Ibu jika Ibu nanti siapa tahu lupa, bisa dibaca kembali ya Bu, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Bu. Mohon maaf bila ada kesalahan ya Bu. Baik, kalau itu diakhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.